Halo guys, ketemu lagi di konten lagi JKT. Kalau kalian dengar sekarang lagi berhujan, jadi suasananya agak-agak romantis-romantis gimana? Kita kasih putar lagu juga. Biar seberapa ya? Buat ngangkat suasana aja. Nah, hari ini video ini bukan merupakan cekrengan siapa-siapa, tapi ini emang saya lagi mau berbagi aja nih ceritanya. Jadi tadi tuh saya habis surfing di Twitter, terus saya menemukan ada satu tweet kok yang sepertinya menggelitik sekali untuk dibahas gitu. Nah, kok gue nutupin, bentar. Nih dia tweetnya. Yang nge-tweet namanya Mas Hong. Dia bilang gini, "Cah, si koar-koar pensiun JKT-an. Dulu gayanya pengen lepas dari image Wota. Ternyata nggak tahan juga buat balik ke market JKT. Wak. Aku kan jadi merasa diomongin." Terus dia bilang lagi, "Udahlah, nggak usah ngasih statement jagoan gitu, makanya balikan sama mantan pacar mah nggak apa-apa. Lah ini baliknya revenge di Curug Kota." Iya betul, saya menyadari betul akan hal itu Kak Hong tanpa kamu kasih tahu juga. Ini banyak banget yang bisa dibahas dari sini sih, tapi kita pantau dulu aja ya. Ini masih berkelanjutan soalnya. Lumayan rame nih, 84 retweet, 30 quote tweet, 193 like. Widih, luar biasa. Kalau memang ini beneran ngomongin saya, berarti Mas Hong sukses gitu. Mas Hong sukses mendulang exposure untuk Mas Hong sendiri melalui ngomongin orang gitu. Good. Saya dukung yang kayak gini-gini. Oh, dan ini tweetnya masih lanjut. Ini merupakan sebuah thread. Woi, mari kita baca yuk. Nggak ada yang nyuruh pengumuman kalau udah nggak lanjut sama sesuatu hobi. Namanya juga hobi, ngelakuinnya pas luang atau pas pengen. Betul, saya setuju banget. Stop hobi udah berasa pengumuman keluar dari Akpol. Iya. Maafkan aku yang dulu ya guys. Rangga Pranendra tahun 2016 akhir tuh, yang waktu jelang-jelang pensiun ngidol, itu emang such a pain in the ass banget. Kayaknya such a son of a bitch banget itu orang ya. But time changes everything gitu sepertinya. Jadi maafkan aku yang dulu. Lanjut lagi nih. Nggak JKT-an lagi, nggak usah heboh pakai pengumuman di sosmed. Ini JKT-an doang bos. Boleh datang dan pergi. Keputusannya nggak usah kayak lepas hijab dah. Bagus nih kosakatanya, aku suka Mas Hong. Masih gemes aja sama yang kalau udah pensiun JKT-an tuh berasa lebih suci. Wuk. Iya ya. Gue kalau ketemu sama diri gue di tahun 2016 kemarin juga pengen gue gampar sebenarnya. Apa-apaan sih lu kagak sadar apa potensi yang lu punya di channel yang lu punya itu gitu. Nah di bawah ini gue juga akhirnya sempat menanggapi gitu loh. Bang, gue udah jalan. Sorry ke scroll. Bang, gue udah jalan dari awal tahun, kenapa baru sekarang dibahasnya gitu. Dibalas lagi sama Kak Umen. Emang ada keharusan harus bahas itu awal tahun juga ya? Ya enggak sih, terus gue balas lagi kan di situ. Des, ini kenapa loading lama sekali? Ya itulah pokoknya ini menjadi sebuah obrolan antara aku dan Kak Umen ini. Lanjut aja dulu. Nah ini statement Kak Umen di awal nih yang menjadi penyebab thread tadi terjadi. Aku baca ini soalnya. Hahaha, ya namanya juga house engagement. Ludah sendiri dijilat dong. Iya dong Kak Umen, masa aku jilat ludah orang? Lagian dibilang namanya house engagement ya. Zaman sekarang sepertinya sudah semakin banyak orang yang house engagement gitu. Dan itu merupakan sebuah hal yang normal. Karena kita bisa lihat dari akun-akun TikTok yang bertebaran, dari para pelaku-pelaku TikTokers ataupun pelaku-pelaku YouTube yang bikin reels setiap hari tanpa jeda gitu, atau yang bikin reels tuh Instagram apa YouTube sih. Pokoknya itulah yang video portrait yang akhirnya diadakan setiap hari. Itu selalu ada konten-konten harian dari orang-orang. YouTuber pun sekarang juga makin banyak, kontennya makin bervariasi. Saya melihatnya kalau dibilang saya house engagement ya demikian juga dengan orang-orang lain gitu kayaknya. Tapi statementnya Kak Umen di sini terkesan seakan-akan house engagement itu adalah sebuah dosa gitu, sebuah kesalahan. Masa sih? Tapi dibilang namanya juga house engagement, ya ada satu sisi yang bilang iya, makanya di situ saya mengiyakan dengan bilang ketika dia bilang
Emang berarti emang nunggu tubiran gitu. Kan soalnya di sini gue ngeresponnya ketika dia bilang emang ada keharusan harus bahas itu awal tahun juga ya. Gue bilang enggak sih. Cuma ya udah ditungguin aja nih tubirannya dari lama kok nggak nyampe gitu. Dia nanya lagi berarti emang nunggu tubiran. Iya kan aku haus engagement gitu. Terus dia bilang lagi tahu kok. Dan ini banyak lagi nih komen-komen yang senada dan serupa dan mendukung dan positif dan apa namanya pro Ahong gitu ya. Oh malah ada juga yang nanya siapa sih kepo gitu. Tapi kalau yang bilang nah ini nah gitu berarti kan udah paham konteksnya langsung. Dah itu baru dari reply-nya si tweet ini. Quote tweetnya gue penasaran sama quote tweet. Si quote tweet menjah. Mention dong. Jilat ludah sendiri lagi gambarnya. Iya, sangat aku sekali. Mention dong tuh, pada minta di mention. Sebenarnya kalau no mention gini kan aku jadi curiga apakah ini benar buat aku gitu. Nih ada lagi kata Luna. Gue awal ngidol dulu masih sampai nggak kenal. Masih SMP, sorry. Kecil semua sih tulisannya. Gue awal ngidol dulu masih SMP, nggak kenal permasalahan fandom, jadi nggak tahu kelakuan tuh orang. Sekarang jadi tahu kelakuan tuh orang. Ada apakah dengan kelakuanku? Kelakuanku yang penting cuan. Soalnya gini, kalau berbicara yang penting cuan, konsep yang penting cuan tuh sebenarnya malah buat saya pribadi itu konsep yang berlaku di 4 bulan 5 bulan pertama lah gitu. Ini kan mulainya ngonten lagi JKT kan mulainya udah dari Desember 2020 udah mulai kebangun. Januari 2021 mulai aktif setiap hari ngupload gitu. Itu memang berdasarkan asas mencari duit dari AdSense, karena gue paham betul potensi channel ini adalah perwotaan JKT48 gitu loh. Karena pada kenyataannya setiap video yang ada di channel ini yang ada hubungan sama JKT laku, yang nggak ada nggak laku. Sedangkan channel ini sudah dimonetisasi gitu loh, sudah menjadi YouTube partner. Ya udah gue pikir apa dosanya gitu untuk memaksimalkan potensi yang ada gitu. Makanya gue balik lagi ke situ. Dan prinsip mencari cuan ini akhirnya akan luntur dengan sendirinya gitu. Gue mengalami sendiri itu luntur dengan sendirinya di bulan ke, gue nggak tahu deh tuh bulan apa, waktu gue kepincut Mute, kepincut Cika, terutama Cika sih dulu. Sampai Cika gue bikinin lagu kok kemarin. Itu semacam udah menjadi bukti bahwa ini bukan sekedar nyari cuan lagi, tapi emang udah suka gitu loh. Maka ketika misalnya ada ya pertubiran di hari ini, ada pertubiran seputar saya yang membahas tentang kelakuan, misalnya kelakuan gue untuk nyari duit dari fandom gitu-gitu, ya itu mah pertubiran yang bisa kalian lakukan dari bulan Februari Maret kemarin kali. Kenapa baru sekarang gitu, kemana aja. Ini suara hujannya makin gede ya kayaknya. Kalah nih saya, kalah suara musiknya, kalah nggak? Masih kedengeran kan? Oke. Lucu nih. Nih sampai sekarang masih nggak paham dengan konsep pensi idol. Aneh. Iya. Maafkan aku yang dulu nih, sekali lagi aku ngomong maafin aku yang dulu ya. Aku bilangnya pensiun, padahal sebenarnya aku pun punya prinsip. Aku pun juga setuju dengan kata-kata bahwa pensiun itu cuma buat kerja. Kalau buat hobi mah nggak ada istilah pensiun gitu. Cuma waktu itu emang gue akhirnya memilih kata pensiun karena itu memang sudah istilah yang sudah umum di perwotaan gitu kan. Gitu. Banyak bisa dicek sendiri lah kalau gitu. Nih banyak juga yang bilang mention langsung lah gitu katanya. Mention gak sih? Begitu. Menarik ya. Apaan nih? Aduh. Gitu. Intinya, nah udah ada yang tahu juga, kayak gue tahu siapa orangnya gitu. Berarti wajar dong kalau aku merasa wah ini ngomongin gue nih gitu. Nah ini lagian baru kali ini kayak aneh banget gitu. Nah kan bener kan, sesuai dengan kata-kata saya tadi persis. Nah Jerry the Fred ya ini udah langsung, oh musisi cover ini, oh berarti kan aku gitu. Aku merasa sekali ini beneran gua kan gitu. Pensiun kok koar si merasa penting dalam fandom lo tuh. Ini isi pertubirannya cuma seputar tentang
gua pensiun lalu gue balik lagi, gue jilat ludah sendiri gitu. Itu adalah sebuah hal yang bisa dibahas dari awal-awal tahun sebenarnya. Aduh, kalian telat sekali. Gitu sih yang mau gua sampaikan. Tapi ya benar juga apa kata Kak Umen ini, emang nggak harus ada keharusan harus bahas itu awal tahun apa gimana? Emang ada keharusan harus tahu ini terjadi di awal tahun juga ya? Ya enggak sih, cuman telat aja. Aku udah nungguin ditubirin dari kemarin-kemarin. Pertubiran seputar ya balik lagi gitu-gitu udah dari kemarin-kemarin. Kenapa baru sekarang? Makanya solusinya gimana? Subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan semua konten-konten seputar JKT48 dari Rangga Pranendra. Sekian video kali ini. Sebelum atap saya bocor, saya harus berjaga-jaga. Kita tutup dulu, sampai jumpa lagi di video berikutnya.